Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham sektor batubara yang mulai menarik lagi. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham sektor batubara sudah terkoreksi cukup dalam. Hal ini juga sejalan ya dengan penurunan yang terjadi terhadap harga acuan batubaranya. Hari ini juga masih ada koreksi 0,8% di level 104 USD per ton, dan kalau misal kita lihat harga tertingginya itu sempat mencapai di 153 USD per ton pada Oktober 2024 lalu. Tapi jika saham batubaranya memang sudah terkoreksi ya karena harga acuannya juga turun, ketika kita melihat adanya tanda-tanda bullish reversal, maka artinya saham sektor batubara sudah mulai menarik lagi untuk kita beli di harga murahnya sebelum harganya rebound. Karena kita pun mengetahui ya bahwa saham sektor batubara itu rata-rata rutin bagi dividen. Lalu terkait dengan permintaan batubara ya di tahun 2025 ini diperkirakan malah akan turun 0,34% terutama pada tahun 2025 ini menjadi 8.800 juta ton. Permintaan batubara dari China diperkirakan akan stagnan pada tahun 2025 ini dikarenakan memang tingginya produksi domestik ya pada negara China tersebut. Jadi sebenarnya China juga sedang mengenjot produksi batubara ya di domestiknya. Sedangkan untuk permintaan batu bara dari India diperkirakan akan tumbuh 3,65% pada tahun 2025. Dan kita pun tahu ya bahwa permintaan batu bara dari India pun tidak kalah besar dari China, seperti itu. So, apakah ada potensi ya kinerja dari perusahaan batu bara bisa naik lagi? Nanti kita akan lihat ya laba dan juga pendapatan saham sektor batu bara setelah rilis laporan keuangan, terutama untuk kuartal 4 2024, sehingga kita bisa melihat nih untuk kinerja full year pada tahun 2024 lalu sebagai acuan pembagian dividen di tahun 2025 ini guys ya. So, kita akan awali dengan menganalisa saham PTBA dan kita akan analisa dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi kita pun melihat ya bahwa saham PTBA ini ada tanda-tanda bullish reversal karena sudah beberapa hari ini menunjukkan tanda-tanda penguatan. Kemarin tanggal 12 Februari itu naik 0,7%, tapi hari ini ternyata berhasil mengalami kenaikan 1,8%-an untuk saham PTBA. Apakah saham PTBA menarik? Nah, kalau misal kita lihat dari money flow hari ini, ternyata saham PTBA ini ada akumulasi guys ya. Mulai ada akumulasi kembali dan teman-teman bisa lihat di bandar detektor Stockbit. Secara average atau rata-rata itu ada big accumulation yang menunjukkan bahwa PTBA kembali diakumulasi. Namun sayangnya akumulasinya datang dari investor domestik bukan dari investor asing. Asingnya masih net sell 1,9 miliar hari ini, ada AK dan YP yang melakukan distribusi. Namun PD dan GR terpantau melakukan akumulasi dan ini adalah investor domestiknya. Lalu berdasarkan price action ya, kita lihat bahwa saham PTBA sempat menyentuh level resisten di 3.150-an pada akhir September 2024 kemarin. Dan sudah turun ya sampai di 2.580-an di 19 Desember lalu. Dan sampai Februari 2025 ini kita melihat harga saham PTBA-nya cukup sideways. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan koreksi yang terjadi di PTBA selama tidak jebol support ya di bawah 2.580, teman-teman masih bisa hold saham PTBA-nya, terutama untuk jangka menengah sampai pembagian dividen di tahun 2025 ini. Nah, jadi untuk risk and reward ya untuk saham PTBA, kita melihat bahwa potensi downside-nya hingga patah tren itu hanya 4% saja. Tapi jika ternyata PTBA bisa rebound lagi, teman-teman bisa menargetkan sampai resisten di 3.150-an. Ini potensi upside-nya mencapai 17,2%. Nah, inilah yang saya katakan kenapa saham batubara itu sudah lumayan menarik ya dibandingkan dengan saham lainnya. Yang pertama, karena saham batubara itu rutin bagi dividen. Yang kedua, karena saham batubara sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Saham selanjutnya adalah saham KKGI ya, di mana kita melihat potensi dari KKGI juga cukup menarik karena harga sahamnya ini sudah turun ya dari area tertingginya di Oktober 2024 lalu di 637, sudah turun sampai di area terendahnya kemarin itu di 370-an ya.
area low-nya di 380 guys, sorry di Rp380 per saham. Nah, hari ini mulai ada penguatan 4,12%, close di Rp404 per sahamnya. Kita ketahui juga bahwa KKGI adalah saham yang rutin bagi dividen. Dan kalau misal kita lihat hari ini ada akumulasi ya, terutama dari beberapa investor asing seperti BB dan juga CC. Nah, di sini net buy 277,9 juta untuk KKGI ya pada hari ini dari investor asingnya. Jadi potensi dari KKGI ini cukup menarik ya, apalagi jika ternyata kinerjanya bagus dan harga sahamnya bisa kembali rebound. Nah, itulah yang juga kita harapkan ya sebagai investor saham. Dan kalau misal teman-teman perhatikan untuk saham KKGI, potensi downside-nya ya sampai patah tren itu hanya sekitar 5% saja. Jadi kalau misal patah tren, ya untuk teman-teman yang sudah paham ya, terkait dengan pembatasan risiko ataupun swing trade pasti sudah paham lah ya. Potensi downside itu harus kita jaga ya. Kalau misalkan memang dia jebol support ya, kita mau tidak mau juga harus ibaratnya mengamankan modal kita. Gitu ya. Itu untuk teman-teman yang trader pasti tahu. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin mau hold jangka panjang ya, teman-teman juga harus paham bahwa ketika sebuah saham itu masih dalam posisi downtrend seperti ini, tidak menutup kemungkinan area atau technical rebound yang terjadi ini hanya akan menjadi area lower high saja, dan ini cukup berbahaya ya, karena kalau misalkan teman-teman tidak amankan modal, harga sahamnya malah bisa lanjut turun lagi. Ini catatan jika jebol support. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya di level support sebelumnya, KKG ini sempat juga mengalami kenaikan. Tapi ketika ternyata kenaikannya ini tidak berlanjut ya dan malah terkoreksi kembali, ya teman-teman anggaplah beli di area low-nya. Lalu teman-teman BEP ya kembali lagi di sini. Tapi ketika kalian biarkan ya patah tren, maka KKGI-nya terus turun dan teman-teman mengalami floating loss dan nyangkut. Tapi hal itu tidak terjadi jika teman-teman memang masih ingin ya berinvestasi di saham tersebut ya dan sudah cukup yakin teman-teman bisa melakukan multiple entry. Jadi turun pun teman-teman masih bisa averaging down selama sahamnya rutin bagi dividen. Potensi kenaikan dari KKGI-nya mencapai 67%. Nah, ini yang cukup menarik ya dari saham KKGI. Tapi tetap kita akan lihat nanti hasil dari laporan keuangannya, apakah positif atau negatif. Selanjutnya adalah saham ABMM. Untuk ABMM kita lihat ya. Hari ini ada kenaikan 1,5%, close di Rp3.330 per saham. Dan sejauh ini kita melihat di kolom pemberitaan bahwa Pak Lo Keng Hong masih setia ya mengakumulasi saham ABMM, bahkan di harga saat ini pun ya Pak LKH masih mau ya memborong saham ABMM-nya. Berarti beliau masih sangat yakin nih dengan ABMM. Kita lihat hari ini ada distribusi ya, malah ada distribusi terutama dari investor asing. Ada DR, YP, dan CP yang hari ini juga net sell 115 jutaan. Tapi beberapa investor domestik dan investor retail kita lihat akumulasi. Ada TPX, LNIX, CSQ, dan juga PD. So, apakah ABMM menarik? Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya seperti itu ya, apakah menarik atau tidak? Tentu saya akan berpacu ya terhadap kinerja perusahaannya. Jika secara fundamental memang kinerjanya bagus, labanya ada peningkatan, pendapatannya juga oke, dan tidak ada berarti tidak ada penurunan lah dari sisi penjualan batu bara ataupun hal-hal lainnya, maka saya bisa katakan ABMM bagus ya. Tapi sebaliknya jika ternyata kinerjanya terus mengalami penurunan dan banyak terjadi masalah ya di perusahaan, ya maka mungkin saya akan melirik saham lain yang berada di sektor yang sama dan bahkan mungkin bisa bagi dividen lebih besar dibandingkan ABMM. Seperti itu, guys. Next kita ke ITMG ya. Untuk saham ITMG hari ini ada kenaikan 0,3% di Rp25.425 per saham. Hari ini kenaikannya tipis, hanya 0,3% saja, tapi juga cukup netral ya. Ada akumulasi dari AG dan XL, namun AK dan TP distribusi, yang artinya distribusi ini dari asing. 953 juta net sell hari ini dari investor asing, sedangkan masih banyak investor retail yang masuk melakukan akumulasi untuk saham ITMG-nya. Tapi kalau misalkan besok naik dan ada tanda-tanda bullish reversal, maka saham ITMG pun akan menjadi saham yang menarik ya untuk kita buy on weakness ya, atau bottom fishing di harga saat ini ya, atau di dekat dengan area supportnya, karena pastinya risk and reward-nya akan lebih menarik ya, karena potensi kenaikannya lebih tinggi dibandingkan downside-nya.
Selanjutnya games yang juga beberapa waktu sebelumnya sempat, terjadi koreksi ya setelah harganya cukup sideways. Jadi 2 hari ini sudah mulai naik ya, kemarin naik 3,7%, hari ini juga naik 2,8%. Close di Rp9.175 per saham dan kita lihat juga cukup netral, meskipun memang masih berada di zona oversold ya atau jenuh jual. Tapi hari ini ternyata ada net sell asing sebesar, 2,8 jutaan saja, memang tidak besar ya transaksi asing di games. Namun retailnya masuk ya, dan juga investor domestik akumulasi di saham games. Ada SQ, DRYP, dan juga XL sebagai top buyer hari ini. Jadi untuk IHSG ya, kita coba lihat hari ini untuk IHSG kita, itu ada koreksi 0,4%, close di Rp6.613 per saham. Tapi hari ini kita pantau ternyata masih ada net sell dari investor asing ya. Coba kita cek dulu guys ya untuk net sell asingnya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ternyata Dow Jones, S&P 500 juga mengalami koreksi seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih untuk IHSG ya? Apakah masih ada potensi untuk lanjut turun lagi? Jika kita lihat memang ada beberapa data makroekonomi yang akan rilis ya. Hari ini ada data PPI secara month on month itu juga akan rilis. Dan kita juga sebenarnya masih melihat bahwa investor asing itu cenderung distribusi. Sehingga hari ini IHSG pun terkena net sell 723 miliar dari investor asing. Dan kalau misalnya kita lihat kurs rupiah kita juga hari ini masih ada pelemahan 0,2% di level Rp16.387 per 1 USD. Jadi ketika DXY naik maka rupiah kita akan melemah dan ketika DXY turun kita pun malah melihat rupiah kita semakin melemah gitu ya. Nah, inilah sebenarnya faktor dari kondisi ekonomi Indonesia. Pertanyaan besarnya adalah apakah ekonomi Indonesia ini mampu untuk tumbuh kembali atau tidak? Ya karena kalau misal kita lihat ya, negara-negara lain itu sudah sibuk dengan pengembangan AI, negara lain itu sudah sibuk dengan pengembangan energi baru terbarukan dan teknologi-teknologi lainnya. Sedangkan di Indonesia ini masih banyak sekali problematika ya guys ya. Kemarin ada ya isu terkait dengan gas yang langka gitu ya. Dan juga menyebabkan ekonomi kita ya semakin dipertanyakan ya apakah kedepannya akan semakin baik atau tidak. Dan banyak lagi ya sebenarnya problem-problem yang ada di Indonesia seperti contohnya Cortex ya, Cortex juga bermasalah ya dan ya pokoknya banyak lah ya hal-hal yang membuat kita melihat ya bahwa ekonomi Indonesia ke depannya ini sebenarnya harusnya bisa bertumbuh gitu ya. Tapi ya kembali lagi bagaimana nanti pemerintah untuk mengelola anggarannya, mengelola uh, efisiensi untuk negara ini gitu ya untuk ekonomi kita di saat ya efisiensi yang diberlakukan ini malah merembet ke arah PHK yang terjadi juga terhadap ASN ya atau PNS seperti itu. Nah, teman-teman silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya terkait dengan banyaknya PHK yang sedang terjadi dan bisa saja melemahkan ekonomi Indonesia dan membuat Indonesia kembali ke jurang deflasi seperti itu. Oke, guys, kita akan ulas juga beberapa saham Big Banks ya. Jadi tadi kita ulas saham batu bara, kita ulas juga sebagian saham Big Banks karena hari ini juga kita lihat memang cukup menarik, tapi tetap masih ada distribusi, terutama untuk saham BBCA. Jadi untuk BBRI hari ini net sell-nya hanya 31,2 miliar saja. Memang kecil ya, tapi tetap net sell besar terjadi di BBCA. Hari ini BBRI koreksi tipis 0,9%. Dan ada sedikit akumulasi, terutama dari ZP akumulasinya. Namun BK, PD, KZ, AK, dan RX terpantau distribusi sehingga tetap ada net sell ya meskipun tipis hanya 31 miliar saja. Tapi tetap kita melihat bahwa setiap hari itu akan ada satu saham Big Banks yang terkena akumulasi, tapi 3 lainnya malah ada distribusi asing. Hari ini yang terkena net buy adalah BMRI, yang mana hari ini Bank Mandiri mengalami kenaikan 1,7%, close di Rp5.025 per saham. Hari ini cukup netral antara domestik dan juga asing ya, sedangkan asingnya ada net buy, terutama dari BK, ZP, dan juga RX. Net buy asing di BMRI juga tidak terlalu besar, hanya 37,4 miliar saja. Nah pertanyaannya, apakah saham Big Banks masih bisa turun lebih dalam lagi? Karena kita pun melihat ya bahwa pertumbuhan laba bersih dari saham Big Banks juga ternyata kenaikannya tidak cukup bagus ya jika dibandingkan dengan BBCA.
BBCA yang labanya naik belasan persen pun harga sahamnya malah turun dan didistribusi. Bagaimana dengan Bank Mandiri, BBRI, dan BBNI? Nah, silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Bagaimana perkembangan dan juga pertumbuhan ke depannya, terutama untuk saham-saham big banks dan juga IHSG. Silahkan teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Karena saya ingin sekali ya membaca pendapat teman-teman terkait kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Oke guys, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita pada video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.